konteks consumer behavior. Nah, padahal consumer behavior ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsumen itu melihat suatu desain, ya. Kalau kita melihat packaging atau kita melihat suatu website, nah itu kan sebenarnya ada desainnya, ya. Nah, itu maka dari itu ya kita perlu juga memperhatikan, memikirkan ya dengan lebih seksama terkait dengan design thinking dan bagaimana design thinking itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kita akan mendengarkan lebih banyak dan lebih detail mengenai pengaruh design thinking ya, dan juga efeknya terhadap perilaku konsumen, khususnya di dalam era digital saat ini, yang mana itu dengan sangat mudahnya kita dapat membeli barang, ya, pembelian secara impulsif, bahkan sampai compulsive behavior. Compulsive behavior itu artinya kita ketagihan untuk belanja online. Nah, itu udah menjadi termasuk, kalau saya nggak salah baca terakhir itu udah kayak semacam masuk ke dalam kriteria penyakit ya, karena addiction itu. Nah, itu bagi sisi vendor atau penjual itu menguntungkan, tapi bagi sisi konsumen ya gitulah ya, kita perlu was-was juga kalau nggak kan kantong bolong. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, udah sedikit perkenalan dari Pak Oki. Ya, mungkin sedikit banyak tadi saya sudah memperkenalkan, mungkin Pak Oki bisa memperkenalkan lebih lanjut lagi mengenai CV ataupun hal-hal lain ya yang perlu kita bahas. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Oki. Siap, terima kasih Pak Andre. Berapa lama waktu saya, Pak? 3, 4? Maksimal 1,5 jam, tapi kalau lebih kurang siap. Pak. Oke, sip, aman. Oke, terima kasih Pak Andre buat perkenalannya. Sore juga buat Bu Kalandra. Terima kasih boleh dikasih kesempatan sharing di sini hari ini gitu ya. Ini ada beberapa students di sini. Beberapa kayaknya saya pernah dengar namanya. Sering terdengar gitu ya. 2 diantaranya kalau nggak salah Keisha sama Lauren. Jumpa kembali lah gitu kira-kira ya. Selebihnya salam kenal untuk Jeffrey, Elaine ya harusnya namanya, sama Alvin. By the way, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol kah? Jeffrey, Keisha, Elaine, Catherine, sama Alvin? Memungkinkankah? Sambil ngobrol? Mungkin itu bakal banyak membantu lebih kurangnya. Sekiranya mungkin unmute, bilang yes atau oke atau apa gitu. Supaya membantu di saya untuk ngobrol aja sih. Ada orangnya? Alvin, satu lagi ya. Lagi cari tombol unmute mungkin ya. Ya ada. Gitu dong. Oh ya, jadi ada ya. Oke. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti sepanjang sesi juga supaya jangan saya yang ngobrol terus, kita bakal ngobrol bareng-bareng lah ya gitu kira-kira ya. Izin ya Pak Andre, Bu Kalandra ya, ngobrol sama teman-teman mahasiswanya sekalian gitu ya. By the way, mau cek ombak dulu aja. Consumer behavior topiknya hari ini gitu ya. Menurut teman-teman di sini ada apa kira-kira yang teman-teman ketahui tentang consumer behavior, biar saya gampang melanjutkannya. 1-2 kata, 1-2 kalimat juga boleh lah gitu kira-kira ya. Kira-kira gimana nih? Catherine, Keisha, Elaine, Alvin, dan Jeffrey. Perwakilan aja satu orang. Jadi nanti 5-5-nya mesti cerita. Ada? Catherine, Elaine, 1-2 kata yang terpikir ketika mendengar consumer behavior supaya saya tahu, mungkin udah banyak tahu gitu ya. Tapi sekaligus kita ngobrol-ngobrol lah gitu ya, supaya nanti nggak kikuk ketika ngobrol gitu ya. Ada kira-kira perwakilan satu orang? Tadi yang ngasih Alvin kali ya, boleh Alvin? Biasanya Elaine nih. Biasanya Elaine boleh, Elaine pun boleh. Yuk, Elaine. Ada customer behavior itu kayak faktor-faktor dari seseorang yang nggak influence mereka beli barang atau enggak. Yang aku ngerti sih gitu. Good, benar ya. Jadi itu yang bakal kita coba diskusi nih. Jadi memang benar, consumer behavior itu perilaku tentang gimana individu, kelompok untuk bisa, karena sifatnya konsumen ya. Jadi untuk keputusan untuk beli, menggunakan barang, atau membuang barang atau jasa dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang bakal kita coba diskusikan hari ini. Tapi
Saya coba twist kemarin waktu saya diskusi sama Pak Andre, ada sebenarnya awalnya saya mau coba ngobrolin mengenai salah satu topik riset yang baru selesai, fresh banget, baru saya lakukan. Itu untuk mengkaji yang namanya quick commerce kalau kalian tahu. Jadi ada yang namanya e-commerce. Nah, yang ini lagi coba saya riset tuh quick commerce gitu ya. Salah satu platformnya namanya Astro gitu. Cuman tapi nggak apa-apa, nanti kalau sekiranya tertarik mau tahu hasilnya itu apa, nanti saya bisa ceritakan gitu ya. Lumayan keren versinya saya. Kenapa lumayan keren? Karena dari 19 hipotesis cuma 2 yang ditolak gitu. Jadi menurut saya keren gitu ya. Jadi ya anyway, kesampingan dulu itu. Jadi apa namanya ya? Jadi hari ini saya bakal ngomongin secara spesifik apa kaitan design thinking sama consumer behavior. Saya nggak tahu, tapi bagi saya topik design thinking ini mempengaruhi saya secara personal gitu kira-kira. Ketika saya pelajari, ini merubah mindset saya, merubah cara kerja saya, merubah banyak hal dalam hidup saya ketika saya dealing with the problem gitu ya. Jadi kita pasti bakal dealing dengan masalah apapun gitu kira-kira ya. Itu masalah nggak bisa kita pilih-pilih mana yang mau datang, mana yang tidak gitu. Tetapi salah satu pendekatan yang saya pakai untuk pakai bahasa Medan. Salah satu pendekatan yang saya gunakan untuk apa namanya ya, untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, salah satunya adalah design thinking gitu kira-kira. Mudah-mudahan kalian juga bisa belajar sesuatu dari sesi hari ini, karena ini menolong saya gitu kira-kira ya. Kita coba bahas satu persatu kalau gitu ya. Nanti sepanjang sesi silahkan nanti unmute ya, kita bakal banyak diskusi dan seterusnya. Gitu. Jadi saya bakal coba, sebentar, dia ada perlu satu konfigurasi, bisa nggak ya? Security, privacy setting. Ini bukan komputer yang biasa saya pakai. Jadi saya coba pakai, saya coba ini dulu. Sebentar. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Later. Saya coba share screen ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Apalagi allow for 1 month. Ini memang laptop banyak customisasinya. Oke, saya coba share screen. Kayaknya sih sudah bisa. Ada menu subtitle. Saya coba use stop subtitle. Oke, sudah. Oke. Nah, topiknya adalah design thinking and consumer behavior. Abaikan slide-nya yang putih gitu ya. Nanti kita bakal berganti slide gitu ya. Ini beberapa hal yang mungkin saya tambahkan gitu ya. Jadi kita bakal ngomongin design thinking and consumer behavior. Tapi tadi sebelum saya lanjutin, tadi Elaine sudah menyebutkan dengan baik gitu ya. Pemahaman consumer behavior dari perspektifnya Elaine dan mungkin mewakili dari teman-teman sekalian gitu. Tapi mungkin saya mau menambahkan sedikit gitu ya. Bukan dari sisi definisi, tetapi saya coba lakukan studi literatur gitu ya. Jadi saya coba mengkaji berapa paper ya sempat terbaca ya. Saya lupa. Kayaknya antara berapa ya? Berapa paper tadi? Ya beberapa lah gitu kira-kira ya. 11 saja tadi ya. Jadi ada 11 paper yang saya coba review terkait dengan emang trennya consumer behavior itu kemana sih gitu kira-kira ya? Apa yang terjadi gitu? Apa current trennya gitu ya? Baru dari situ kita bakal coba bahas design thinkingnya gitu. Nah, jadi semuanya. Nah, jadi tren di consumer behavior itu pasti berubah-ubah, ya kan ya? Gitu ya. Consumer behavior is continuously evolving gitu. Dan banyak pengaruh-pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau coba saya simpulkan sedikit gitu kira-kira ya terkait dengan consumer behavior ini mengarah kemana sih sebenarnya gitu. Mungkin akan sulit, mungkin ketika saya sampaikan ini sekarang, bisa jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu lagi akan berubah gitu ya. Tetapi pendekatan penyelesaian masalah nggak akan berubah. Gitu kira-kira ya. Coba kita lihat beberapa kajian yang ditemukan gitu ya. Saya lupa naruh ini citasinya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan waktu saya bagikan slide-nya. Nah, jadi beberapa hal yang mempengaruhi perubahan daripada consumer behavior itu sendiri adalah yang pertama, pengaruh ekonomi tentunya gitu ya. Pengaruh ekonomi itu seperti tren-tren yang banyak mungkin sudah dibahas pada sesi-sesi kelas seperti apa ya, price sensitive, di mana konsumen kita itu sekarang lagi apa ya, sedikit harga naik juga langsung berbeda dan seterusnya gitu. Jadi konsumen kita itu cenderung mencari produk dengan harga terbaik dan sering compare, ya kan ya. Jadi sering coba membandingkan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu yang terjadi dan mungkin itu yang cukup relate di antara teman-teman sekalian. Kedua, cepat aja.
value of money gitu ya. Jadi nilai uang itu juga sama gitu ya, mempengaruhi banyak orang terkait dengan si perilaku konsumen itu tadi. Selain daripada economic influences, apalagi kira-kira mempengaruhi technological advancement, makin COVID merubah segala sesuatunya tentunya gitu ya. Digitalisasi, tech savvy dan lain-lain itu juga semakin mempengaruhi perilaku orang dalam berbelanja. Apalagi dengan teknologi-teknologi terkini ya seperti augmented reality, generative AI, and you name it lah, apapun itu. Gitu kira-kira ya. Apalagi yang mempengaruhi, tadi yang pertama adalah ekonomi, kedua teknologi, ketiga salah satu yang banyak mempengaruhi itu adalah socio-cultural atau budaya gitu kira-kira ya. Jadi dalam aspek budaya ini pun ternyata mempengaruhi yang namanya perilaku konsumen. Seperti konsumen mulai mencari nih kesederhanaan dan salah satu banyak yang lagi banyak dibahas itu adalah sustainability gitu kira-kira ya, keberlanjutan gitu ya. Jadi mereka pengen makin ke sini makin banyak produk yang mengedepankan nilai-nilai humanis gitu, nilai-nilai ramah lingkungan, mengurangi limbah. Bahkan kalau kalian notice itu beberapa setahun lalu atau 2 tahun lalu ke Kemenparekraf gitu ya, Kemenparekraf itu sempat ngebawa satu item ke PBB gitu. Ada yang ingat nggak itemnya? Itemnya itu apa namanya? Apa straw bambu gitu ya, bambu tetapi dalam bentuk sedotan gitu kira-kira. Nanti setelah ini googling aja gitu. Jadi makin banyak dipengaruhi oleh budaya ini ya, apalagi generasi Z makin aware dengan yang namanya pentingnya untuk ramah lingkungan dan seterusnya gitu. Jadi 3 faktor itu mempengaruhi gitu kira-kira ya. Dan kemudian ada juga local products, ada juga orang-orang yang ingin support lokal ekonomis gitu kira-kira ya. Jadi semakin apa namanya ya, semakin support lokal gitu. Kalau bisa kita support UMKM gitu kira-kira ya. Support apapun lah yang dari Indonesia gitu ya. Eh tadinya saya mau bercanda, cuman karena di recording nanti repot. Ya pokok kita support lokal lah ya gitu kira-kira ya. Kemudian yang keempat yang nggak kalah penting itu adalah yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen itu adalah si behavioral pattern itu sendiri gitu ya. Sebagai contoh yang mungkin udah banyak disajikan dalam sesi-sesi perkuliahan kalian itu adalah mengenai emosional peer influence, orang semakin trust dengan rekomendasi daripada teman-temannya sendiri dan seterusnya gitu. Jadi ada apa namanya? Ada 4 hal tersebut yang terjadi gitu ya, mempengaruhi perilaku konsumen. Oh, satu lagi deh, sorry. Kalau saya tambahkan satu lagi adalah mengenai market adaptability gitu ya. Seperti munculnya produk-produk RTD gitu ya, ready to drink, ready to eat. Dan satu lagi adalah apa namanya ya? Produk-produk yang sifatnya itu adalah menyasar pangsa pasar premium gitu kira-kira ya. Nah, jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah ini semua segala sesuatu yang bakal berubah seiring dengan waktu gitu ya. Perilaku konsumen berubah, dipengaruhi ekonomi, teknologi, budaya, perilaku, market itu sendiri itu bakal mempengaruhi. Dan saya nggak tahu ke depan apakah dipengaruhi oleh AI atau apapun itu gitu. Tapi intinya semuanya pasti bakal berubah gitu ya. Dan kalau kalian tanya future predictions-nya itu apa? Ada 2 yang saya ketemu. Ya kan ya. Ada 2. Yang pertama itu adalah loyalitas konsumen. Itu diperkirakan akan menurun. Itu dari beberapa paper yang saya baca. Dan mereka akan lebih fokus kepada penawaran dengan value yang terbaik. Gitu kira-kira ya. Nanti mungkin kita bisa debatable ya mengenai hal ini. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi pesannya satu, perusahaan perlu berinvestasi dengan teknologi atau inovasi yang mengikuti perubahan perilaku konsumen, terutama di dunia digital. Oke, ini yang bakal terjadi. Nah, justru kesimpulannya adalah apa? Karena dia terus berubah dan dipengaruhi berbagai faktor, maka kita membutuhkan cara-cara praktis untuk menyelesaikan berbagai problem dalam consumer behavior ini. Oke, jadi ada satu yang nggak berubah gitu ya. Mungkin perilaku konsumennya tidak berubah, tetapi yang cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut boleh dikatakan ada formula-formula yang bisa kita lakukan. Oke, dan dari situlah kenapa kemarin waktu kita diskusi kita masuk kepada topik yang bakal saya bahas di sini secara spesifik akan membahas mengenai design thinking gitu kira-kira ya. Nah, jadi design thinking ini sebenarnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu
bisa di-apply untuk berbagai bidang. Gitu ya, untuk berbagai bidang. By the way, sebelum saya lanjutkan, saya mau sekaligus tanya-tanya dulu deh. Berapa banyak di sini teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah familiar dengan design thinking? Apa yang kalian klik pertama sekali ketika mendengar design thinking? Supaya saya tahu, saya mau ngobrolnya ke arah mana gitu kira-kira ya. Boleh seseorang perwakilan mungkin menyampaikan. Kalau mendengar design thinking itu apa kira-kira yang muncul top of mind-nya gitu kira-kira ya? Ih, Bukalandra, saya jadi sungkan ada Bukalandra rupanya. Saya akan menjaga tata bicara saya supaya nggak sembarangan. Kaget. Oke, silakan teman-teman mahasiswa, gimana? Ada apa yang kalian ketahui pertama sekali ketika mendengar design thinking gitu kira-kira ya? Kalau Ilin tadi sudah, mungkin saya minta bantuan yang Alvin kali ya. Di sini namanya AA. Ada Alvin di sini? Ada Alvin. Kak. Ya, silakan. Kakak deh. Muda saya. Wih, by the way kita seumuran sih. Ya, silakan Vin. Apa yang pertama kali? Kalau nggak salah design thinking itu kayak metode metode pemecahan masalah yang ini sih fokusnya kepada usernya atau pengguna. Oke, good. Ada yang mau menambahkan mungkin? Thank you ya, Vin. Iya. Ada yang mau menambahkan? Ya, benar ya. Harusnya kita udah bisa tutup. Tapi coba saya share ya. Step by step-nya gimana sih gitu ya, praktikal secara praktis itu seperti apa yang bisa dilakukan. Ada lagi mungkin? Jeffrey, Laya, adakah di situ? Jeffrey Laya lagi cari tombol? Atau Keisha? Iya, Pak. Ya, apa yang kamu ketahui mengenai design thinking? Yang aku tahu design thinking itu ada 5 tahapan gitu, Pak. Ada empathize, define, ideate, prototype, sama testing. Benar. Ya, jadi itu ya tahapannya ya, benar. Sip. Oke. Saya bakal coba share. Kalau tahapan benar, definisinya juga oke gitu ya. Jadi, saya bakal coba sampaikan pemahaman design thinking dengan menggunakan case study gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi 1-2 hal yang mungkin bisa ditambahkan dalam pemahaman yang sudah ada gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kalian belajar sesuatu dari sesi hari ini gitu ya. Karena perilaku konsumennya terus berubah, oleh karena itu kita bakal coba menyelesaikan permasalahannya dengan seperti apa. Nah, jadi saya mulai dengan cerita seperti ini gitu ya. Seringkali kalau kita bicara mengenai inovasi gitu ya, kan perilaku konsumen berubah ya. Gimana cara menyelesaikan atau membuat produk yang cukup baik, membuat jasa yang cukup baik itu atau yang kreatif itu seperti apa gitu. Jadi biasanya kita dealing dengan satu kata yang kita sebut dengan inovasi, ya kan ya. Nah, jadi seringkali kalau udah ngomong-ngomong mengenai inovasi, itu biasanya orang selalu mengasosiasikan gitu ya dengan lokasi. Inovasi selalu terkait dengan lokasi gitu ya. Jadi pertanyaannya justru adalah kalian itu biasanya dapat idenya itu di mana gitu ya? Where do you have your best idea gitu kira-kira. Ada banyak jawaban mungkin untuk menjawab hal ini. Di mana kalian bisa mendapatkan ide? Ada orang-orang mungkin yang dapat idenya itu ketika jogging contohnya. Ada orang-orang yang ketika shower seperti ini gitu ya. Ketika shower melamun kemudian dapat idenya gitu ya. Kemudian ada juga orang yang mendapatkan ide melalui masa-masa diamnya itu tadi gitu kira-kira. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan riset gitu ya, ternyata apakah inovasi itu memang selalu terkait dengan lokasi atau tindakan atau aktivitas gitu kira-kira. Ternyata jawabannya tidak gitu ya. Jadi ternyata jawabannya itu tidak. Jadi kadang kitanya sendiri, sebelum ini tadi saya lagi lagi ada baca satu buku ya mengenai growth mindset gitu. Nah, jadi seringkali kalau udah kita ngomongin mengenai inovasi, itu bukan hanya bicara mengenai lokasi. Iya benar, kadang kalau kayak saya suka nulis itu ketika saya ada di tempat yang menurut saya nggak ngotakin saya gitu. Jadi saya itu agak sulit kalau bekerja di ruangan kayak apa ya? Kayak cubicle gitu kira-kira. Kalau di cubicle kalau bagi saya ya, saya agak sulit di situ. Jadi kadang kalau kalian ke Medan, kalian bisa ketemu saya itu kadang bisa
saya buka laptop itu di launch gitu ya, dan enaknya di UPH ada banyak launch-nya gitu ya. Kadang saya bisa di launch, saya bisa buka laptop di situ, saya bisa ngetik di situ dan seterusnya gitu ya. Tapi makin ke sini yang setelah saya pelajari bahwa inovasi itu nggak terkait sama lokasi gitu ya, tetapi tentang mindset, tentang cara berpikir kita. Sebenarnya inovasi bisa dilakukan di mana saja, dan itu membutuhkan disiplin dan kreativitas gitu kira-kira untuk menghasilkan inovasi, menyelesaikan berbagai perubahan perilaku konsumen yang terjadi. Am I making any sense to anybody? Iya kan ya? Jadi bagi yang mungkin selama ini merasa merasa oh saya itu nggak bisa cari solusinya kalau nggak ini, kalau nggak itu, kalau nggak ini, nggak itu, mungkin ini adalah salah satu reminder untuk kita bisa coba ya menjadikan ini menjadi sebuah pola pikir, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Keisha juga gitu ya, ada 5 tahapan gitu kira-kira ya. Tapi kalau saya, biasanya saya membawakan benar 5 tahapan tersebut design thinking ya. Tapi saya selalu membawakan tahapan yang ini disebut dengan namanya double diamond, ya kan ya? Double diamond. Kenapa namanya double diamond? Karena bentuknya seperti diamond. Itu aja penjelasannya, nggak ada yang lebih ilmiah ya. Jadi pendekatan double diamond itu biasanya cuma dibagi 3 semuanya. Yang pertama, dan ini yang selalu saya pakai ya, dalam masalah apapun saya pasti bakal pakai pendekatan ini. Kadang enaknya kalau di kampus itu kita punya ininya nih, jutsu-jutsunya gitu ya. Jadi nanti ketika ketemu problem, kita tinggal selesaikan dengan pendekatan-pendekatan tersebut gitu ya. Jadi ada 3 tahap nih, sedikit terus sama lah dengan disampaikan Keisha ya. Tapi ini pendekatan double diamond namanya gitu ya. By the way, double diamond ini sebenarnya ini kalau kalian lihat dari slide-nya, ini pertama sekali saya terima pelatihannya itu dari dari tim daripada Google gitu ya. Jadi mereka juga mengimplementasikan ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Dan itu works ke mereka, ketika mereka kasih pelatihannya, somehow itu works juga ke saya gitu kira-kira ya. Berarti agak relate lah gitu. Mudah-mudahan ini juga pendekatan yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan untuk fulfill yang dimaui oleh konsumen gitu kira-kira ya, untuk rekan-rekan mahasiswa. Jadi tahapannya itu adalah yang pertama fokus kepada user, kayak tadi disampaikan ya, pendekatannya fokus kepada user, benar gitu kira-kira ya. Dan ada yang namanya think 10x, berpikir 10 kali solusinya, dan yang terakhir adalah be prototype driven, ya kan ya. Jadi langkahnya simple, tetapi ini yang mesti kita lakukan sebenarnya. Jadi kenapa ini sangat relate bagi saya ya, karena jadi apapun case-nya, apapun problemnya, saya pasti bakal pakai 3 pendekatan ini aja. Baik cara meetingnya saya bakal fokus ke sini, baik cara menghasilkan solusinya saya bakal fokus sini, tapi disclaimer dulu, tidak jamin hasil pula yang ini gitu ya, tapi setidaknya itu ngebantu saya berpikir dengan lebih in a structured way gitu kira-kira, lebih terstruktur cara saya mikir. Kadang kalau nggak terstruktur gimana ya, itu kayak main panah tapi nggak terarah gitu kira-kira. Jadi saya sih selalu gunakan ini gitu ya. Nah, jadi gimana ini pendekatannya? Nah, gini dia ceritanya. By the way, cukup familiar kah dengan double diamond? Mungkin sudah pernah dibahas juga mungkin ya. Tapi saya coba kasih dari perspektif pelatihan yang pernah saya dapatkan gitu ya dari Google ini tadi. Nah, jadi pada waktu itu kita dikasih challenge. Challenge-nya adalah to improve quality of life in congested cities where people spend several hours commuting every day. Bahasa Bataknya adalah maksudnya adalah kan gini ya, kita suka kena macet kan ya, dan macetnya itu saya juga mulai relate ketika mulai tinggal di Depok. Tadi Pak Andre kenalin saya ya anak Depok baru lah gitu ya. Jadi saya mulai relate dengan ternyata kalau di sini itu jalan dari satu titik ke titik lain itu 1 jam normal gitu. Jadi pertama kali kalau di Medan, kalau yang udah pernah ke Medan ya, 1 jam itu udah nyampe kalian ke kota lain, ke Brastagi gitu ya. Ya di sini cuma nyampenya ke ya kota lain juga sih gitu. Tapi ya itu sih, belum lagi macetnya dan lain-lain. Tapi untungnya saya nggak pernah ngalamin sampai kemacetan parah sih, kayaknya enggak gitu ya. Jadi tapi saya relate lah dengan perjalanan 1 jam, 2 jam dan seterusnya gitu ya. Orang spend several hours commuting every day gitu kira-kira ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya improve quality of life-nya gitu kira-kira ya.
Apa yang harus mereka lakukan? Kita selaku produsen, penyedia produk, penyedia jasa, apa solusi yang bisa kita lakukan? Nah, itu pendekatan kita hari ini itu, gitu kira-kira. Jadi kita coba selesaikan bareng-bareng gitu ya. Kita coba selesaikan bareng-bareng, nanti coba kasih diskusi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu challenge-nya kita. To improve quality of life in congested cities where people spend several hours commuting every day. Nah, sebagaimana pendekatan yang tadi kita lakukan, yang pertama sekali, dan saya rasa ini juga hal yang pertama sekali ya, ini untuk orang-orang yang kerja di bidang produk, membuat produk gitu ya, apapun produknya, produk 101 lah gitu kira-kira ya. Saya tiap kali ngobrol sama teman-teman yang memang fokus di, ya mereka kerja di Traveloka, dimanapun itu gitu ya. Ini pemahaman dasar. Fokus kepada user. Mudah disampaikan, sulit dikerjakan. Ya kan ya, fokus kepada user. Mudah menyampaikannya, fokus kepada user, fokus kepada user, fokus kepada user. Tapi gimana caranya? Gitu ya. Nah, Larry Page pernah bilang kayak gini, there is no substitute for personally watching and listening to real people. Jadi, kalau kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, salah satu langkah yang selalu saya lakukan gitu ya, kalau ngikutin dari skema Double Diamond ini ya, adalah melihat, observe, dan juga wawancara, listening gitu ya, to real people. Inilah yang nggak bisa dikerjakan oleh AI, ya kan ya? Poin-poin ini nggak bisa dikerjakan AI. Mungkin AI bakal membuatnya lebih rapi gitu ya. Saya memiliki produknya untuk orang yang lagi puasa dan pengen buka puasa itu dengan cara yang lebih beda gitu. Mungkin dia bisa kasih langkah-langkah yang terstruktur gitu ya. Tapi solusi inovasinya itu nggak bakal bisa dapat dari AI, sepengalaman saya gitu ya. Kalau terstruktur ya, tapi kalau intisarinya itu nggak pernah dapat gitu ya. Jadi sama kayak kata-kata kunci juga ya. Kemarin juga saya baru ketemu setelah ngobrol sama beberapa orang itu ketemu dengan kata kunci distopia. Saya merasa, wow keren juga kata kunci distopia gitu ya. Dan itu nggak bakal muncul dari AI gitu kira-kira ya. Jadi makin kesini meskipun AI ada bisa jadi teman diskusi, tapi ini nggak boleh dijadikan apa ya teman berinteraksi dengan manusia itu nggak boleh diabaikan, kurang lebihnya begitu pesannya gitu ya. Fokus kepada user. Jadi kalau kalaupun nanti kalian bakal bekerja, bakal terlibat dalam membuat produk apapun gitu ya, atau jasa apapun, fokus kepada user. Itu langkah produk 101-nya gitu ya, product manager 101. Nah, mungkin bakal banyak yang bilang seperti ini, apa nggak lebih bagus fokus kepada number of revenue yang bisa kita create gitu kira-kira? Apa nggak fokus kepada number of research yang bisa kita apa ya jadikan pijakan gitu kira? Oh ternyata menurut si ini ya, menurut si Google tadi tidak. Risetnya itu nanti belakangan, uangnya juga bakal ngikutin. Yang paling penting adalah fokus kepada masalahnya. Ya kan ya? Jadi produk terbaik adalah produk yang menyelesaikan masalah usernya. Ya kan ya? Jadi ini step yang nggak bisa kita abaikan. Fokus on the user. Dan kalian ini valid untuk berbagai case apapun. Sebentar lagi tugas akhir juga sama gitu ya. Sebentar lagi tugas akhir kan buat produk juga ya. Jadi kalian bakal buat produk berupa penelitian dan seterusnya gitu ya. Fokus kepada user. Oke? Selesai yang satu. Aman? Cara fokus kepada user adalah gimana gitu ya? Oh, sebelum ke situ. By the way, ini di depan ini ada sebuah gambar, ya kan ya? Ada sebuah gambar di depan kalian. Menurut kalian, mahasiswa ya, menurut teman-teman mahasiswa di sini, siapa yang menjadi usernya? Boleh seseorang perwakilan? Siapa yang menjadi user dari gambar yang ada di depan ini? Silakan. Saya coba tanya. Tadi ada Laya, belum ya? Laya udah ada sekarang kah? Jeffrin? Kalau di Medan saya selalu panggil nama last name tuh selalu. Jadi ini Laya. Baby boleh gak Pak? Baby. Saya baru. Siapa? Baby Pak, bayi. Baby? Usernya baby. Oh iya benar, usernya baby, benar. Usernya baby ya, ini pasti notice sih. Ya, selesai udah kita. Biasanya kalau mahasiswa nggak notice, biasanya mereka tergantung lah ya. Kalau dia punya adik dia bakal notice ya. Nah, ini usernya baby ya kan ya. Usernya kebanyakan orang bilang itu adalah bayi. Cuman kadang kalau kita pertimbangkan kembali gitu ya, apakah baby tersebut
akan notice dengan mainan ini. Ini mainan ini. Biasanya ditempel di atas keranjang baby box ya, di atas keranjang bayi gitu kira-kira ya. Biasa tempelkan di situ, atau dia bakal apa ya, muter-muter, kemudian ada musiknya gitu kira-kira. Kira-kira babynya bakal happy nggak? Kalau mungkin ada yang punya adik di sini. Adakah mungkin yang punya adik mungkin dari Catherine? Menurut Catherine, apakah ini memang usernya adalah bayi? Setuju nggak dengan yang tadi, Catherine? Setuju, Pak. Tapi aku Hmm. ngerasa mainannya itu mobil-mobilan kah? Apa? Mainannya mobil-mobilan kah? Iya, kayak digantung gitu. Aku bingung Oh juga sih. iya. Oh oke. Damkar, abaikan lah ya. Ya benar, ini mobil-mobilan, benar ya. Tapi apakah benar ya, point of view-nya bagus juga. Apakah memang mobil-mobilan digantung gitu kira-kira ya? Kenapa dengan mobil-mobilan digantung? Kat? Apa yang terjadi dengan mobil-mobilan digantung? Dari point of view-nya Catherine. Oh, Catherine tadi kan? Oh, lagi mencari ini ya. Baby belum ngerti, Pak. Baby belum. Makanya. Iya. Benar. Boleh juga, babynya belum ngerti. Atau jangan-jangan ketika kita coba empati kepada bayinya, jangan-jangan kalau tadi saya mulai klik tuh dengan yang disampaikan si Catherine sebenarnya, itu mobil-mobil digantung, kalau kita lihat bawahnya, apa yang dilihat si anak-anak itu gitu kira-kira ya. Kalau versinya mobil-mobilan yang ini kayaknya mainannya entah masih ada sekarang atau tidak, tapi kayaknya saya sering melihat ini di beberapa, tiap kali saya datang ke rumah teman-teman yang punya bayi, itu selalu ada digantung. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari point of view si bayi, yang dilihat itu begini doang gitu kira-kira ya. Atau seperti yang dibilang Catherine tadi, atau jangan-jangan yang dilihat itu adalah ya roda gitu kira-kira. Apa menariknya nengok roda bagi anak bayi tersebut gitu kira-kira ya. Dan seperti itu yang terjadi. Make sense ya? Jadi sebenarnya mainan ini, kalau tadi kita prediksi bahwa usernya adalah si baby, sebenarnya ya gitu ya, usernya memang baby, tapi konsumennya adalah parent-nya gitu kira-kira. Konsumennya itu justru adalah si parent-nya, yang mana mungkin parent-nya merasa bahwa oh kalau dikasih ini bakal happy nih anaknya gitu kira-kira ya. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan terkait dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan perilaku konsumen adalah mengenali siapa yang menjadi user dan siapa konsumennya gitu. Karena kalau misalkan kita gagal dalam memahami siapa user dan siapa konsumennya, bisa jadi kita jadi keliru menghasilkan solusinya. Nah, ini penjualnya cukup apa namanya, cukup jeli melihat bahwa konsumennya ini adalah parent-nya gitu. Sehingga ketika dia sajikan, fokuslah kepada apa yang disukai parent-nya. Mungkin karena anaknya pria, mungkin supaya suka dengan mobil-mobilan gitu kira-kira ya, ditaruhlah mobil-mobil. Padahal ini ditujukan untuk mengentertain point of view parent-nya. Make sense? Hal yang sama by the way dengan kalau kita lihat si sosial media, ya kan ya. Sosial media kan produk ya. Sosial media juga sebenarnya dia sudah membedakan siapa user, siapa konsumennya. Nah, versinya ini deh. Siapa tadi ya yang direkomendasi? Pak Ilen. Ilen ada di sini? Lagi ada kah Ilen? Ada. Versi Ilen. Untuk sosial media, siapa user, siapa konsumen Ilen? Siapa konsumennya, siapa usernya? Dua-duanya kita. Dua-duanya kita. Ya kan ya? Versinya Ilen gitu. Ada yang punya pendapat berbeda? Boleh. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Versi Ilen, dua-duanya kita gitu kira-kira ya. Nah, saya kasih hint-nya gitu ya. Apa hint bahasa Indonesia? Ya, saya kasih petunjuknya. Oh, silakan Vin. Orang tua bukan. Untuk sosial media? Ini buat yang barang ini kan ya? Oh, enggak. Untuk sosial media. Sosial Oh. media kira-kira siapa usernya, siapa konsumennya? Hampir. Tapi saya dapat nih point of view-nya si Alvin. Kalau untuk sosial media,
Saya lurusin ya, Vin. Nah, saya ngerti yang dimaksud Alvin. Kenapa Alvin tadi menyampaikan orang tuanya? Karena untuk yang bisa menjadi konsumen adalah mereka yang bisa untuk afford biaya ini. Sedangkan user nggak perlu afford biayanya. Make sense. Jadi kalau dalam konteks ini, konsumennya ya orang tuanya gitu. Dalam sosial media, siapa yang bisa afford pembayarannya? Yang bisa afford pembayarannya adalah orang-orang yang beriklan tentunya. Ya kan ya? Orang-orang yang beriklan di situ itu adalah konsumennya. Gitu ya. Sementara usernya adalah ya kita gitu kira-kira ya. Yang dijual kepada sini adalah siapa? Yang dijualnya di sini dalam konteks sosial media adalah usernya. Make sense? Nah, jadi balik lagi ya poin yang tadi saya sampaikan dalam fokus on the user. On the user itu kemampuan kita untuk mengerti, memilah siapa konsumen, siapa user, itu bakal sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah ya. By the way, saya sambil cerita deh. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya ya. Kemarin ada, bukan kemarin lah. Kemarin saya sempat ada culture gap gitu. Kalau sama orang Medan tuh bilangnya semalam. Semalam itu artinya 1 hari sebelumnya gitu ya. Tapi bagi orang sini rupanya semalam malam-malam beneran gitu. Jadi anyway, balik ke sini. Jadi ada suatu waktu kemarin pernah ada satu mahasiswa yang cerita gitu ya. Jadi dia mau apply dalam sebuah pekerjaan itu sebagai seorang UI UX designer gitu ya. Saya penasaran gitu ya di salah satu perusahaan lah gitu. Nah, jadi saya penasaran apa soal tesnya gitu saya bilang gitu kan. Ternyata salah satu soal tesnya ketika dia mau coba apply di dalam bidang pekerjaan tersebut adalah ditanya sama si product manajernya gini, nggak berhubungan sih. Jadi dia tanya dalam Instagram, di laman Instagram gitu ya. Nah, jadi dia tanya kepada si calon karyawannya gitu kira-kira ya. Kan selama ini masalahnya di Instagram itu orang fokus kepada lihat-lihat stories nih gitu kira-kira. Apa solusi kamu supaya orang itu bisa fokus ngelihat feed? Karena selama ini feed-nya tuh selalu diabaikan gitu kira-kira ya. Pada waktu itulah, ini kejadiannya tahun lalu gitu. Jadi pada waktu itu kan feed ini yang muncul cuma teman-teman doang, ya kan ya. Jadi yang muncul cuma teman-teman doang, dan setelah itu orang apa yang terjadi? Orang mengabaikan feed-nya gitu kira-kira. Karena orang lebih fokus suka dengan melihat hal-hal baru gitu kira-kira. Nah, jadi balik lagi ya, yang mau saya sampaikan adalah produk yang baik adalah produk yang menyelesaikan masalah gitu kira-kira ya. Jadi dan masalah itu ada di sehari-hari gitu kira-kira. Masalah itu banyak gitu. Sehingga balik lagi untuk menyelesaikannya salah satu pendekatan yang saya lakukan dan mungkin banyak orang lakukan adalah design thinking, fokus on the user. Clear? Nah, by the way, ini gambar apa nih ya? Boleh nggak seseorang ada yang relate nggak? Ini gambar apa nih? Mungkin siapa tadi yang belum ya? Keisha. Keisha tadi udah. Ya nggak apa-apa sih. Keisha ada sini kah? Ada, Pak. Menurut Keisha ini apa nih? Gambar mesin MRI kah, Pak? Benar, MRI. Keis, kalau saya tanya Keisha panggilnya Keis atau Sha? Kay, Pak. Oh, oke, good. Kay, kalau saya tanya ke Kay, ini kan untuk MRI ya. Ya suaranya bising kan ya kalau seandainya kamu pernah ada di dalam ini atau nanya orang yang di sini. Kalau seandainya usernya itu adalah baby, kira-kira kamu punya solusi nggak untuk menyelesaikan gimana caranya supaya babynya tadi itu bisa nyaman di mesin MRI ini? Ada dong case-nya. Disumpel, Pak, kupingnya. Di mana? Disumpel, Pak, kupingnya. Disumpel. Disumpel tuh Pakai penutup gitu, Pak. Oh, baru supaya dia nggak gerak? Diikat. Niatnya mau bilang itu masih. Diikat aja, Pak. Apa yang salah dengan solusi mengikat bayi? Aduh, ya nggak salah sih. Ya, oke lah. Nah, ini pun problem. Ya kan ya? Bagi orang-orang produk ini problem. Nah, jadi mungkin ada, ini real problem sih sebenarnya untuk mesin MRI ini. Gimana caranya supaya ramah? Karena kalau, saya nggak tahu ya seberapa relate kalian dengan mesin ini, tapi waktu itu 2020 saya orang COVID mula-mula gitu kira-kira ya.
Jadi orang COVID mula-mula tuh nggak enak karena kita mesti dimasukin ke rumah sakit, kemudian juga kena nih mesin-mesin kayak gini nih. Jadi mesinnya bising gitu, bising banget. Dan ini muter-muter, nggak tahu entah apa yang muter-muter dalam sini, tetapi tujuannya foto lah gitu ya, supaya foto paru dan seterusnya gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini jadi masalah kalau orangnya kayak saya yang masuk ya saya bakal nggak perlu disumpel, nggak perlu diikat, saya bakal tenang gitu kira-kira. Tapi ini jadi masalah ketika yang masuk justru adalah anak-anak. Mereka pasti nggak nyaman dengan suara bising ini gitu kira-kira ya. Nah, jadi apa yang dilakukan orang-orang produknya ketika dia tahu bahwa usernya kali ini adalah anak-anak, apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini real problem, nanti kalian bisa googling aja. Yang dilakukannya adalah menginterview psikolog anak. Yang diinterview apa? Kita ketika menginterview ada tekniknya tuh. Nah, nanti ketika tugas akhir coba pakai tekniknya. Jangan kita tanya kepada psikolog anak, kayak mana supaya anak-anak nggak takut. Jangan. Salah dalam merumuskan pertanyaan, salah solusinya. Make sense? Nah, jadi apa yang ditanya kepada psikolog anak ini? Yang ditanya adalah kenapa anak-anak ketika diletakkan di sini, mereka itu takut gitu kira-kira. Ternyata, nanti saya ada buat ringkasannya ya. Ternyata suara-suara yang suara-suara yang keras di sini itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk akan terjadi bagi si anak-anak tersebut. Ya kan ya? Udah tahu kita akar masalahnya apa. Oh, ternyata suara tersebut diasosiasikan begitu. Kedua, tanya lagi, kenapa anak-anak takut di sini? Nah, itu menyenangkannya riset gitu ya. Jadi, kenapa anak-anak takut? Ternyata bentuk ruangan seperti ini, ya satu sisi membosankan juga bagi si anak tersebut ya. Sehingga ketika mereka masuk itu bawaannya udah worry gitu kira-kira. Nah, singkat cerita, maka desain ruangan ini diolah sedemikian rupa. Sehingga jadinya seperti ini, dan hasil akhirnya seperti ini. Ini real case, nanti kalian bisa cari, dan ini masalah yang umum. Jadi di sekitar kita banyak masalah. Dan produk yang baik adalah produk yang menyelesaikan masalah usernya. Make sense? Saya nggak tahu setelah ini kalian bakal kerja di bagian apapun itu, pasti bakal dealing problem. Ya kan ya? Tapi mudah-mudahan double diamond ini bisa kalian ingat sampai kapanpun. Bahwa ada 3 nih tahapan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah fokus on the user, think 10x, nanti saya bakal jelasin ya. Dan satu lagi adalah create prototype. Ya kan ya? Clear? Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Siapa tahu ada yang mau nanya aja ya. Siapa tahu kalian punya problem, mungkin kita bisa pecah case-nya sama-sama. Clear? Ya kan ya? Nah, selesai satu. Jadi kayak tadi saya bilang ya, salah satu caranya yang sampai sekarang saya lakukan, saya sampai sekarang masih lakukan ini, bukan hanya untuk konteks riset ya. Tapi kadang saya juga sering ngobrol sama, ya sama lah kayak pada dosen pada umumnya gitu ya. Saya sering ngobrol sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Tujuannya ngapain gitu ya? Tujuannya pengen tahu aja point of view-nya mereka itu apa, keresahannya mereka itu apa, challenge yang mereka hadapi itu apa, dan macam-macam gitu ya. Saya nggak tahu bakal bisa menghasilkan solusi apa di masa depan, tapi setidaknya saya catat dulu. Makanya saya ini selalu ada catatan di tas saya tuh. Lagi letak di situ tadi, kebetulan saya dari luar gitu. Jadi di tas saya itu setiap kali saya melakukan interview atau bertanya atau apapun yang ada dalam pikiran saya biasanya selalu nyatet gitu ya. Saya coba catat, nggak tahu kapan diselesaikan kapan, tapi setidaknya saya catat dulu gitu ya. Sehingga beberapa kali saya bisa dapat ide-ide seperti apa ya? Oh, ternyata untuk menyelesaikan yang kayak tadi dibilang Pak Andre ya. Ini topik risetnya Pak Oki agak variannya terlalu banyak variannya gitu ya. Kadang bisa hidroponik, kadang bisa ke AI, kadang bisa macam-macam gitu. Karena tergantung lagi kepikiran apa. Tapi begitupun saya lagi coba mengkerucutkan gitu kira-kira ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi intinya salah kalau kalian memang merasa ketika teman-teman mahasiswa di sini tadi pada dengar fokus on the user. Gimana caranya, Pak? Salah satu caranya adalah dengan melakukan interview, gitu ya. Ketika kita melakukan interview, itu kita bisa menerapkan empati, ya kan? Connect to someone's stories, insights, and emotion. Ini sama sekali nggak bisa digantikan oleh AI. Ya, kita bisa cari ide sama AI.
Tapi ini semua stories dan lain-lain ini nggak bisa diceritakan oleh AI, ya kan ya. Makanya saya meskipun ada AI ya mungkin nggak perlu kita khawatir gitu ya. Tetapi kita bisa menggunakannya gitu ya, menggunakannya. Tapi balik lagi interview dan lain-lain itu punya peranan penting, gitu ya. Kayak kalau kalian merasa bahwa interview, saya pengen belajar nih interview itu seperti apa gitu ya. Saya kasih tips 101-nya, ringkasnya gitu ya. Tips ringkasnya itu adalah listen and ask for feedback. Jangan, karena kita makin ke sini semakin banyak terlatih bukan untuk mendengarkan, tetapi terlatih untuk merespon. Jadi ketika ada seseorang menyampaikan A, B, C, semua segala macam, oh ini responnya apa nih gitu kira-kira. Atau cara saya counter apa nih dan segala macam gitu ya. Tapi mungkin kita bisa coba melatih kemampuan untuk listening aja gitu kira-kira, dengerin aja gitu ya. Dan nggak ada salahnya kalau kita mau nanyakan feedback-nya seperti apa. Jadi jangan lompat kepada conclusions-nya langsung gitu ya. Jangan lompat kepada kesimpulan supaya kita benar-benar bisa dapat insights-nya. Nah, sama nih case-nya kayak kemarin waktu saya ngobrol sama ini ya, saya nggak ngerti sama sekali mengenai hidroponik pada waktu itu gitu. Jadi apa yang saya lakukan gitu? Pertama sekali saya coba ajak teman-teman mahasiswa ketemu sama petani hidroponik gitu ya. Tapi pesan yang sama saya sampaikan kepada mereka gitu. Kalian jangan, meskipun itu kemarin ada karakteristik mahasiswanya, ada satu yang apa namanya? Dia udah kerja tapi di PKS dia programmer di apa namanya PKS, perkebunan kelapa sawit gitu ya. Ada satu lagi yang programmer biasa aja, nggak spesifik di PKS maksud saya. Ada satu yang guru gitu ya, guru TK kalau saya nggak salah gitu ya. Satu guru les, satu lagi lupa saya ngapain lah gitu kira-kira. Tapi intinya mereka punya berbagai latar belakang. Yang mana mereka ada satu mahasiswa yang saya selalu bilang, jangan dijawabin dulu ya, tujuan kita ke sini nanya gitu saya bilang gitu ya. Jadi mungkin dia struggling untuk menahan gitu ya. Karena terbiasa untuk menimpali gitu. Oh ya harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Tetapi singkatnya itu ketika kita coba sama-sama practice listening, ya singkatnya kita bisa mendapatkan insight gitu ya. Sama-sama dapat, oh ternyata tanaman butuh ini, butuh itu, dan ini dan itu gitu kira-kira. Jadi itu yang ngebantu kita untuk memahami konteks si tanaman hidroponik ini tadi gitu kira-kira ya. Jadi itu yang terjadi. Ya kan ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nanti yang bakal ngerjain tugas akhir lah atau apapun, project apapun yang bakal kalian coba kerjakan, coba dipraktis active listening-nya gitu kira-kira ya. Dan nggak ada salahnya untuk nanya feedback. Gitu ya. Dan untuk interview tipsnya ini ya 6 stories gitu ya. Mungkin dia bisa ceritakan. Nggak usah kita minta dia untuk cari solusi, nggak bakal ada. Ya kan ya? Contoh kemarin ada satu yang nyeletuk mahasiswanya. Dia bilang, menurut Bapak kalau pakai teknologi apa yang bisa bakal terjadi? Mana lah saya tahu. Yang saya tahu tanamannya mesti hidup gitu aja gitu. Nggak bakal tahu gitu kira-kira ya. Dan ask open-ended questions. Pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang kesulitan Bapak alamin, kesulitan apa yang Ibu alamin dan seterusnya. Dan elaboration gitu ya. Jadi ini mudah sekali lagi dibilangin, tapi nanti ketika kalian terjun ke lapangan pasti bakal relate. Mana tahu kalian bakal terlibat dalam kompetisi lah atau apapun itu. Kalian pasti bakal relate dengan ini, kok rasanya kurang ya. Saya ambil datanya gitu ya. Kok kurang dielaborasi gitu kira-kira narasinya. Jadi Bapak bilang A, ya kita A. Kita bilang oh gitu, udah selesai gitu. Gali. Nah, ini adalah salah satu skills yang perlu untuk dilatih. Oke. Untuk menginterview. Kalau saya cara ngelatihnya, saya biasa siapin recording di handphone gitu ya. Jadi saya record. Sekarang pun ada tools transcribe ya. Jadi transkrip gitu ya. Jadi kita bisa menerjemahkan cerita tersebut menjadi transkrip gitu. Yang mana nanti bisa kita mendapatkan insight setelahnya. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Oke, untuk interview. Clear? Ada yang punya pertanyaan nggak? Ini encourage elaboration ya, artinya ngobrol, dielaborasi jawabannya, ditanya lagi, dan semua segala macam. Jadi kita memang benar-benar practice untuk listening. Ya kan ya? Nah, contohnya untuk case study yang tadi ya, in the congested cities ya. Walk me through your last time moving experience. Apa yang kamu alamin ketika kamu pindahan, ketika kamu commuter? Apa yang kamu lakukan? Ah, gitu-gitu. Tell me about the most positive job relocation you've ever had. Pernah pindah kerjaan nggak gitu kira-kira? Kenapa bisa begitu positif? Apa yang kamu rasakan gitu? Kan ini pertanyaan jadi luas sekali.
dan jadi menyenangkan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, ini biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan di ini ya, di apa perusahaan yang kayak Google salah satu yang pernah nanya gini ya, if you had magic wand, kalau punya tongkat sihir, and could change one thing about the moving experience, what would you change? Nanti kalian coba cari deh pertanyaan-pertanyaan interview di Google, itu biasa pertanyaan ada yang kayak gini-gini nih, yang sifatnya imajinatif gitu kira-kira ya. Contoh ada pertanyaan lain nih yang pernah, tapi bukan di Google nih. Kira-kira ada berapa banyak mobil yang lewat di Jalan Sudirman ya gitu. Itu kan pertanyaan aneh banget ya. Ya ngapain gitu kira-kira ya. Tapi pernah ada pertanyaan interview gitu. Dia cuma mau tahu cara kita solving problem itu gimana gitu. Nggak nuntut jawaban benar tentunya gitu ya. Tapi ya itulah cerita yang lain. Oke. Nah, dan hindarin pertanyaan yang udah solutif gitu ya. Do you think it be better if we had robot movers? Jangan. Belum tentu ini solusinya gitu kira-kira. Atau ini pertanyaan lain. You mentioned worrying about valuable getting stolen. What about hidden cameras? Gitu kira-kira. Jadi kita itu setiap kali bertanya jangan kasih solusi gitu. Biarkan aja ngalir. Kalau di kelas project management saya selalu bilang ini adalah masa-masa di mana kita garbage in. Apapun yang dia sebutkan, terima aja. Bukan waktu yang tepat untuk divine solution gitu kira-kira ya. Ini garbage in aja. Apapun yang dia cerita terima aja. Elaborasi aja gitu kira-kira. Dan nanti didiskusikan dengan tim. Clear? Nah, ini ada praktis untuk interview, tapi saya skip saja gitu ya. Ini ya nanti bisa dipraktekkan gitu ya ketika project-project. Siapa tahu nanti setelah ini ada project untuk buat project untuk mengidentifikasi riset perilaku konsumen untuk penggunaan apa ya? Kalau tadi saya punya quick commerce gitu ya, atau penggunaan e-commerce sekarang itu kayak mana? Gitu. Jadi bisa dilakukan interview. Oke. Selesai nih fokus kepada user. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Saya sambil ini ya. Oke. Mana gelas? Oh ini dia. Aman semuanya? Fokus on the user. Selesai ya? Nah, sedikit lebih ringkas dibanding yang 5 step tadi. Tapi sebenarnya sama sih. Ini mencakup hal tersebut juga gitu ya. Saya kayaknya ada waktu setengah jam lagi ya. Kalau saya nggak salah tadi 1,5 jam katanya. Saya coba lanjutkan. Nah, jadi semuanya setelah fokus on the user, oke, langkah keduanya apa gitu ya? Langkah keduanya adalah think. Nah, gini. Setelah fokus kepada user, ada satu tools yang bisa ngebantu kita untuk mapping, ya kan ya? Mappingnya itu kan ini dia ngomongnya bla 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 semua segala macam ya, kayak gambar ini ya. Nah, salah satu tools yang bisa saya offer untuk di mapping adalah kita bisa mapping kepada kuadran says, does, think, feels. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan ketika dia pindahan, apa yang dia pikirkan ketika dia pindahan tersebut, apa yang dia rasakan ketika dia pindahan. Oke, ini kuadran yang bisa kita, jadi dari hasil interview kita bisa mapping ke sini lagi nih. Say, does, think, feels. Nah, dalam konteksnya produk, oke, kita kan lagi ngomong perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen kan berubah-ubah ya. Kadang dia bisa pro banget dengan produk kita, kadang dia tidak gitu ya. Dan ini bisa kita lakukan. Say, does, think, feels. Kita interview dia, kemudian kita mapping ke sini. Ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa tahu apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dan seterusnya. Oke? Nah, singkatnya dari sini nanti, dari kuadran ini tadi, bisa kita bawa kepada kuadran fakta sama inferensis gitu ya. Maknanya apa gitu kira-kira. Sebagai contoh gitu ya, dalam konteks yang ini tadi. Oke, mesin MRI untuk anak-anak tadi gitu ya. Contoh, faktanya adalah takut suara mesin itu kuat sekali gitu ya. Apa maknanya? Maknanya adalah suara mesin diasosiasikan dengan hal yang negatif terjadi. Make sense? Apalagi faktanya? Anak-anak itu suka dengan suara karosel tapi di satu sisi meskipun dia takut dengan suara yang kuat, tapi anak-anak itu suka dengan karosel dan juga suara-suara yang ya di taman permainan lah gitu kira-kira. Karosel itu apa ya? Komedi putar, ya kan ya? Nah, tapi maknanya adalah apa? Kadang kalau dia ketakutan gitu ya, feel alone and scared. Jadi masa-masa sendiri itu membuat dia takut justru. Nah, fakta lainnya adalah apa? Anak-anak itu suka dengan sinema gitu ya. Maknanya adalah apa gitu. Ini kaitannya ke sini. Gini deh lebih tepatnya. Oke,
Scare of hospital music. Dan nanti ini bisa kalian terjemahkan kepada teman-teman mahasiswa, terjemahkan kepada maknanya apa gitu kira-kira. Make sense? Nggak semua mesti dimaknai gitu, tapi ya seperti itulah. Oke, mana yang dirasa penting. Nah, untuk pemaknaan ini, kalau misalkan lagi ngeblank, nah ini pakai AI. Ini bisa nih, pakai AI. Untuk cari ide aja gitu ya, maknanya apa gitu ya. Ketimbang dulunya kita mesti merenung di balik kolam gitu, atau di danau gitu ya. Kita bisa minta bantuan AI untuk maknanya apa sih? Ada dasar teorinya nggak gitu kira-kira? Untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, gitu kira-kira. Clear? Nah, barulah dari situ kita bisa buat POV, point of view. Point of view itu formulanya adalah user plus need plus insight. Usernya siapa? Balik lagi ya, mesti tahu menentukan, membedakan mana user, mana konsumen. Ya kan? User, need plus insight. Gitu kira-kira. Usernya itu harus spesifik, need-nya sebaiknya menggunakan kata kerja gitu kira-kira ya. Dan yang terakhir insight itu adalah observasi dan maknanya apa. Bukankah itu yang tadi ini? Observation and interpretation. Gitu ya. Apa yang kita observe itu gimana gitu. Oh, ternyata pengunjung sekarang udah nggak mau nih beli secara secara online contohnya gitu ya. Apa maknanya gitu kira-kira. Oh, kok mereka nggak mau beli secara online lagi ya? Padahal bukannya lagi online, lagi booming katanya gitu ya. Apa maknanya? Ah, itu dia. Nah, ini juga sama. Ini tidak bisa diterjemahkan oleh AI. Semuanya bergantung kepada, yaitu insight yang kita dapatkan pada waktu interview. Clear ya? Oke. Nah, contoh. Ini point of view untuk konteks yang tadi kita sedang bahas. User plus need plus insight. Untuk case-nya itu ya, orang-orang yang kejebak dalam kemacetan itu tadi ya, berjam-jam gitu ya. Ini contohnya. Jose is a busy manager who wants to eat healthier, but ini insight, doesn't want to feel like he is on a diet. Ada nggak orang gitu? Oh, ada ternyata. Sorry, ini bukan cognitive ya, ini contoh yang lain. Ya. Jadi ini contohnya, Jose, dia adalah seorang manajer yang sibuk, pengen makan sehat, tetapi nggak pengen seperti seorang yang sedang seolah dipaksa untuk diet. Gitu kira-kira. Nah, ini bisa jadi, ini masih POV. Bisa jadi solusi macam-macam. Tapi udah lebih terarah kan? Kita udah dapat insight-nya. Gitu. Clear? Nah, jadi ini rumusnya ya untuk membuat POV itu tadi ya. Versi POV-nya adalah username siapa, karakteristiknya apa, who needs a way to ngapain, dan satu lagi adalah apa yang mereka atau apa insight-nya gitu kira-kira. Dan insight ini sekali lagi ini hanya bisa didapatkan dari interview. Di luar interview rasanya bisa, tapi agak sulit gitu kira-kira. Tapi interview itu yang cerita-cerita, makanya semakin bagus interviewernya, yang nanya, makin bagus jawabannya. Make sense? Oke, get ya. Nah, ini contohnya. Yang untuk cognitive tadi ya, untuk yang sering kejebak macet gitu ya. Bagus, setelah di interview nih, si Bagus namanya. Bagus is a commuter from neighboring city. Dia butuh have social interaction while commuting. Jadi dia nggak masalah sebenarnya dengan jalan berjam-jam. Nggak ada masalah bagi dia. Tapi because he feels that he doesn't have time to meet friends during the work week. Jadi selama dia selama dia kerja hari weekdays gitu, dia sibuk kerja terus, nggak pernah ketemu teman. Jadi dia pengen, nggak apa-apa macet. Tapi kalau bisa ketika saya kena macet, saya pengen deh ada interaksi gitu kira-kira dengan siapapun gitu kira-kira, atau dengan teman gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa ngeluarin solusi nggak? Oh, tentu bisa. Gitu ya. Apakah solusinya jadi macam-macam? Ya kan ya? Oke, good ya. Oke, termasuk juga ya untuk yang siapa tahu ada yang jomblo gitu ya. Kenapa gitu? Itu juga bisa menjadi sebuah produk gitu kira-kira ya. Oh, gimana caranya menyelesaikan problem tersebut? Jadi semuanya berpusat kepada user. Make sense? Makanya saya selalu dan itu produk terbaik adalah produk yang menyelesaikan masalah. Oke. Nah, jadi setelah selesai. Oke.
setelah selesai buat POV-nya, maka kita lanjut lagi dengan Think 10X. Think 10X itu maksudnya gimana sih? Maksudnya ini gampang aja sih. Kita coba pikirkan solusinya apa saja gitu kira-kira. Berpikir 10 kali gitu kira-kira ya. Maksudnya gimana? Nah, ini tahapannya. Jadi ini kan fokus kepada user ya. Jadi di sini adalah fase fokus kepada user, di mana kita terima semua masukannya. Lalu kita define di sini POV-nya apa, point of view-nya dia apa. Nah, baru kita gedein lagi diamond-nya. Di mana di sini kita coba pikirkan solusinya apa aja ya. Nah, gitu dia. Itu ini maksudnya Think 10X. Ya kan ya? Nah, jadi untuk Think 10X ini sangat disarankan mungkin kita bisa build on the ideas of other gitu kira-kira ya. There is nothing new under the sun katanya gitu ya. Jadi kita bisa saling membangun ide gitu ya. Dan untuk membangun ide ini, quantity lebih besar dibanding quality. Kalau nanti lagi diskusi, nggak apa-apa, banyakin aja, nggak ada ide yang jelek. Saya selalu pesan ke teman-teman mahasiswa yang lagi diskusi seperti itu, banyakin aja kuantitinya. Nanti di situ nanti baru dicari mana yang bakal dikerjakan. The best way to have a great idea is to have lots of ideas. Ya kan ya? Fokus kuantitinya aja dulu. Mau dia bilang nanti, oh kita buat pesawat terbang, mobil dengan terbang, ya terima aja dulu, nggak ada masalah. Ya kan ya? Nah, kemudian akan lebih bagus jika kita bisa tulis gitu ya, apa ide-idenya gitu kira-kira. Jadi jangan dibiarkan ngambang. Oke, ini salah satu lesson learn yang saya dapatkan juga setiap kali diskusi. Sebaik mungkin kita bisa tulis headline-nya. Jadi ini ke teman-teman mahasiswa biasanya saya bilang, ini masalah kita hidroponik, apa solusi kamu? Gitu kira-kira. Solusinya, oh kita bisa buat ini Pak, deteksi tanamannya sehat atau enggak dengan machine learning. Oke, tulis aja dulu. Apa solusi kamu? Oh, kita bisa buat IoT-nya nih. Oke, tulis aja dulu. Nanti kan kita kill. Tapi jangan sampai nggak ditulis. Karena kalau nggak ditulis, sayang idenya. Gone. Gitu ya. Jadi, saya setiap kali meeting sama teman-teman mahasiswa itu biasanya selalu persiapkan untuk visual, meetingnya visual gitu ya. Karena saya orangnya visual. Jadi saya selalu siapkan slide, kemudian saya catat semuanya apa yang mereka masukkan, semua segala macam gitu ya. Baru nanti setelah itu kita kill gitu ya. Karena saya orangnya visual, jadi itu yang membantu saya untuk diskusi sama mahasiswa. Oke. Apalagi yang bisa dilakukan? Kadang kita bisa menggambar gitu ya. Visual lebih baik dibanding teks gitu ya. Contoh kalau kita bilang a house, ya kita agak abstrak ya. Tapi kalau kita buat a house seperti ini, udah kegambar. Oh, ada 2 lantai, ada ini semua segala macam, dan seterusnya. Hal yang sama juga ketika nanti kalian membuat produk untuk menyelesaikan masalah perilaku konsumen, sama. Akan lebih baik jika itu visual. Gitu kira-kira ya. Hard to miscommunicate with a picture. Ya kan ya? Nah, big ideas just beyond crazy is fabulous gitu ya. Jadi kita bangun idenya satu dengan yang lain. Dan satu lagi, no judgment. Nah, ini selalu saya budayakan sama teman-teman mahasiswa. Nggak ada ide yang jelek. Lempar aja dulu, dipakai nggak dipakai belakangan. Gitu ya. Kalau udah selesai nanti baru kita coba pilah mana yang bukan jelek sih sebenarnya, tapi mungkin belum sekarang dieksekusi, bahasa halusnya gitu ya. Samalah kayak efisiensi ya, bahasa apanya potong anggaran. Anyway, kita lanjut ke sini lagi. Nah, jadi ini ya guideline-nya ya untuk brainstorming kepada teman-teman mahasiswa, ataupun bukan teman mahasiswa aja, ketika kalian kerja nanti menyelesaikan masalah konsumen yang selalu berubah, mungkin ini bisa membantu. Oke, nah ini gunakan POV tadi, dan mungkin kita bisa membuat how might we-nya gitu ya. Gimana ya caranya kita bisa membuat social interaction selama bercommute lah gitu kira-kira ya. Kemudian provide ways to make money. Jangan-jangan bisa kita making money nih ketika stuck in the traffic. Oh, unik ya gitu. Bisa making money ketika kita kena macet. Dan how might we ini bisa jadi macam-macam nih. Gimana caranya kita bisa reduce traffic in peak hours? Nggak ada yang jelek idenya. Gimana caranya kita bisa travel feel shorter? Gimana caranya kita bisa make traffic move faster? Contohnya begitu. Dan dari sini kita bisa melakukan grouping, kategorisasi. Ya kan ya? Kita bisa kategorisasi supaya nanti dia solusinya bisa lebih terkelompok. Mungkin nggak semua kita selesaikan. Mungkin ada yang untuk upcoming project, upcoming research gitu kira-kira. Jadi nggak habis-habis idenya. Oke? Dan terakhir, setelah kita rumuskan ini, mau nggak mau kita vote. Mana yang bakal dipilih gitu kira-kira ya. Dan akan lebih baik jika
Untuk solusi-solusi ini, contoh nih ya, kita kan udah buat ini ya, provide social interaction during commute gitu ya. Kita gambarin, oh solusinya bakal kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Ini nama tahapannya disebut dengan Crazy 8. Kenapa 8? Ya karena ini ada kotaknya ada 8 gitu ya, gitu aja alasannya. Dan kenapa namanya Crazy 8, crazy gitu ya. Biasanya dari sebuah pertanyaan itu bisa kita rumuskan menjadi 8 solusi, kurang lebihnya seperti itu. Clear? Oops, sebentar. Oke. Oke, contoh ini. How might we provide social interaction during commute gitu ya. Contohnya adalah ya gambarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin sama-sama strangers gitu ya, sama-sama duduk di kereta gitu ya. Kemudian mereka aktifin layanannya, kemudian bisa saling shake hand gitu, kira-kira kenalan. Contoh, ya kan jadi muncul idenya. Contoh lagi, how might we provide ways to make money while stuck in traffic? Ini contohnya nih. Kira-kira dari gambar ini, teman-teman mahasiswa, kira-kira ada yang punya ide nggak? Ini bakal kayak mana caranya bisa menghasilkan uang ketika lagi stuck di traffic dari gambar ini? Ada yang punya ide nggak kira-kira? Kita coba lihat ya dari gambar ini. Ada yang punya ide nggak kira-kira? Gimana caranya making money ketika stuck di traffic ini? Kira-kira siapa dulu nih ya? Si siapa nih tadi belum ya? Alvin ada sini? Alvin kah? Ada. Menurut Alvin gimana nih, Vin? Ada ide nggak kira-kira merealisasikan gambar ini menjadi solusi gitu? Kalau ngelihatnya ada 2 mobil, kemudian ada tanda ini, ada seperti aplikasi di sini. Ada ide nggak, Vin? Atau si sembari Alvin coba pikir, Elaine mungkin ada? Oh, itu ada, Vin? maksudnya aplikasi investasi atau jualan gitu. Bisa jadi versi Alvin aplikasi investasi atau jualan ya. Iya. Oke, kita lihat point of view lain. Elaine ada ide lain kah? Atau Catherine? Atau Keisha atau Live Jeffrey? TikTok, Pak. Live TikTok, Pak. Live TikTok, oke, boleh. Ada 2 ide sekarang dari satu gambar yang sama. Dari Keisha mungkin. Live TikTok bisa making money. Good. Keisha ada ide kah? Lagi thinking, pikir. Jeffrey? Jeffrey, saya mau dengar suaranya nih. Belum dengar saya suaranya. Ada? Oke, tapi setidaknya dari sini kita bisa dapat 2 ide ya, dari si Alvin dan dari si Catherine, ya kan? Yang satu dari point of view trading, jual beli saham meskipun saham lagi pada merah semua gitu ya. Satu lagi dari live TikTok gitu ya. Tapi sebenarnya dari sini kalau kalian tanya ke saya juga bisa punya point of view. Ini ada mungkin ya, ketika mereka stuck di traffic, mungkin bisa swap. Jadi kalau misalkan saya maju duluan, itu mungkin dikonversi menjadi uang dan seterusnya. Bisa jadi macam-macam. Itulah kenapa disajikan dalam bentuk gambar. Gitu ceritanya. Itulah kenapa jangan cuma sekedar dalam teks doang gitu kira-kira ya. Tapi kalau disajikan dalam bentuk gambar, itu bisa jadi idenya ya itu tadi kayak Catherine bilang, kayak Alvin bilang, bisa jadi macam-macam gitu kira-kira ya. Bisa ya, silakan Vin. Oh, kepencet. Ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi idenya bisa jadi macam-macam. Makanya akan lebih baik jika visual digambarkan gitu kira-kira ya. Dan terakhir, ini juga sama ya, how might we ya, make the travel feel shorter gitu. Mungkin kita bisa membuat augmented reality sehingga ketika mereka lagi stuck di 1 jam, mereka bisa sambil traveling kemana-mana. Contohnya lah begitu ya. Atau mungkin make the travel feel shorter, bisa main bareng gitu, bisa mabar gitu ya. Seperti ini. Jadi idenya itu balik lagi ya, kadang kita bakal ngalamin perubahan perilaku konsumen yang seperti tadi kita bilang, disebabkan oleh teknologi lah, disebabkan oleh perubahan sosial dan macam-macam, itu bakal ada aja.
Tapi kita harus menghasilkan solusi-solusi yang kreatif dengan salah satu pendekatan yang kita bahas di sini adalah dengan pendekatan design thinking gitu kira-kira. Jadi itu latar belakangnya kenapa kemarin waktu ngobrol sama Pak Andre itu saya terpikir oh yaudah deh kita coba buat design thinking dan consumer behavior gitu. Saya yakin untuk materi consumer behaviornya kalian sudah mendapatkan banyak sekali wawasan gitu ya. Mungkin ini salah satu pendekatan untuk solving the problem gitu kira-kira ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi dari semua ide-ide tadi yang udah dipilih tadi ya ketika kita melakukan Crazy 8 sama timnya masing-masing, mungkin kita bisa mapping. Nah, ini namanya apa ya? Kuadran apa namanya? Saya lupa nama spesifiknya tapi ini adalah technical difficulty sama user value gitu ya. Mana yang user value yang memberikan manfaat lebih tinggi dan secara teknis difficulty-nya lebih rendah. Idealnya yang kita pilih, kalau saya ya, saya bakal pilih yang di sini. Kalau saya, kenapa? User value-nya makin tinggi, tapi level difficulty-nya itu nggak terlalu susah lah. Gitu kira-kira saya bakal pilih yang di sini untuk dikerjakan lebih dulu. Sisanya mungkin bisa ini pertama, kedua, dan seterusnya lah gitu ya. Tergantung mana yang memungkinkan. Jadi ini yang ngebuat pengembangan produk itu nggak selesai. Karena setelah selesai yang satu ini, oh kembangin lagi yang 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya begitu ya. Jadi bisa lebih terarah. Dan di perusahaan tech company juga rata-rata buatnya kayak gini sih. Jadi mereka udah ada rencana untuk pengembangan produknya. Dimulai dari yang mudah dulu dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ceritanya gitu ya. Dan terakhir saya akan tutup di sini be prototype driven gitu ya. Prototype driven ini bukan hanya mengenai Figma-an saja gitu ya, tetapi intinya adalah gimana ceritanya kita bisa membuat prototype dari solusi yang kita hasilkan gitu ya, supaya kita bisa lepas dari asumsi dan menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi kita harus membuat prototipenya seperti gambar yang di bawah ini. Kalau kita memang pengen buat mobil, ya mungkin kita bisa merancangnya satu persatu seperti yang ini dan seterusnya sehingga jadi mobilnya berjalan gitu ya. Memang salah satu pendekatannya menggunakan Figma, tapi bukan hanya Figma saja. Jadi kalau kalian dalam pembuatan produk apapun itu, ya kalian bisa membuatnya dalam konteks-konteks yang sesuai. Ya kan ya. Jadi tanpa prototyping ini by riset tingkat keberhasilannya segini saja, tapi kalau dengan prototyping memang udah dicoba berulang-ulang, tapi slow failure gitu ya kira-kira ya. Tapi fast failure justru. Gagalnya lebih cepat. Boleh gagal. Jangan sampai kita udah kerjain 1 tahun, baru kita tahu di akhir tahun itu gagal ternyata Pak gitu kira-kira. Kan udah sayang 1 tahun. Jadi kalau udah ada prototypingnya, kita udah bisa testing kepada market gitu kira-kira. Nah, salah satu case yang saya suka tuh kemarin Pak Andri pernah bagiin case inilah. Sejarah dari Dropbox gitu kira-kira. Kalau kalian coba baca case tadi tersebut, sejarahnya Dropbox juga sama. Pendekatannya adalah prototyping gitu kira-kira ya. Jadi dengan prototyping tersebut dia udah tahu oh ini ada marketnya nih. Pada waktu itu ya masih eranya flash disk ya. Dropbox itu masih langka pada waktu baru launching ya. Tapi dengan pendekatan prototyping dia berhasil menyelesaikan masalah tersebut dan singkatnya sampai hari ini gitu kira-kira ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan ketika membuat prototyping gitu ya. Apakah orang pengen dengan solusi yang kalian buat gitu ya, bakal dipakai orang nggak gitu, would people buy these things nggak gitu kira-kira, orang bakal bersedia willing untuk bayar nggak gitu ya, would people prefer this thing over than other things atau seperti apa. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana seharusnya kerjanya gitu ya, can people do this thing we want them to do, how will this interaction feel, and do people understand where to click. Ya kan ya. Jadi ada 2 pertanyaan diselesaikan, orang pengen atau tidak, dan satu lagi adalah gimana cara kerja sebenarnya. Gitu. Kira-kira itu dengan prototyping. Oke. Selesai gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari sesi ini ya ini beberapa cara untuk membuat prototyping gitu ya. Ada fake it, ada make it gitu ya. Kalau fake it ya mungkin kalau misalkan kita pengen buat suasana suasana kerja di sambil di udara gitu ya, kita bisa buat versi sederhananya dulu, fake it gitu ya, kita buat kursinya di puncak gedung dan seterusnya gitu ya. Orang bakal suka nggak kerja kayak gini, atau mereka merasa terancam atau seperti apa gitu kira-kira ya. Atau kita bisa make it juga, membuat prototype yang model seperti ini. Intinya pesan saya adalah bisa disesuaikan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing gitu kira-kira ya. Hal yang sama ini dengan yang ada di restoran nih. Kalau kalian ketemu ini kalian pasti bakal notice gitu kira-kira ya. Fake it. Kadang di restoran suka dimunculkan suatu produk yang mana produknya nggak ada sebenarnya. Mac spaghetti lah kira-kira gitu kira-kira ya. Tapi dia cuma mau ngukur doang. Orang bakal pesan nggak spaghetti di McDonald. Contohnya begitu gitu ya. Jadi dia cuma mau counting doang. Oh, ada yang pesan. Hari ini ada 5 pesanan. Ya paling ketika dipesan dia bakal bilang bahwa nggak ada, belum ada, habis, atau apapun itu gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Itu terkait dengan fake it dan make it. Ini juga sama ya, menggerakkan monitor dengan menggunakan tangan. Kita juga bisa make it. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ini beberapa prototyping tools, tapi ini terkait dengan UI UX. Ini saya skip saja. Kalian bisa gunakan prototyping tools apapun. Dan kita sudah menyelesaikan tahapan terakhir, be prototype driven. Selesai dia kira-kira gitu ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Cari usernya dan tes prototyping. Inilah kenapa kalaupun gagal cepat. Karena kita udah ngetes gitu ya. Kita ukur keberhasilannya, kemudian kita buat matriks keberhasilannya, dan setelah itu ya kita tinggal wawancara kembali. Kalau ini toolsnya dihasilkan, apa yang kamu rasa? Dan ini juga sama, ini yang dilakukan oleh Dropbox ketika dia menghasilkan produk pertamanya yang ngerubah. Orang-orang pada waktu itu hanya menggunakan flash disk, tetapi dirubah oleh Dropbox dengan menggunakan layanan cloud storage digitalnya gitu kira-kira ya. Dan bahkan kalau kita baca case study tersebut, dia menjanjikan nih kepada orangnya, nanti kalau produk kami jadi, boleh nggak kami simpan nomor kontaknya supaya nanti kalian bisa jadi apa ya, konsumen pertama kami gitu kira-kira ya. Dan mereka dengan keikhlasan memberikan kontaknya, kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa track mana yang berhasil, ide apa yang muncul setelah diimplementasikan, perubahan apa yang perlu dilakukan, dan ada pertanyaan baru nggak yang harus kita selesaikan. Kurang lebih seperti itu. Selesailah dia untuk 3 tahapan sederhana terkait dengan design thinking untuk konteks consumer behavior. Semoga kalian belajar sesuatu ya dari sesi hari ini ya. Nah, siapa tahu ada pertanyaan. Mungkin kita bisa diskusi 1-2 pertanyaan sekiranya ada gitu kira-kira. Dan ada, siapa tahu ada. Aman sejauh ini? Atau ada pertanyaan, Pak, boleh diulang dikit nggak gitu ya? Dari mana? Dari awal. Siapa tahu ada. Aman ya sejauh ini ya? Oke, good. I love this class. Aman berarti ya. Oke. Mungkin itu sih yang bisa saya bagikan dalam waktu 1,5 jam tadi ya Pak Andre sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Andre ya, sekiranya ada hal yang mau disampaikan, closing atau apapun itu Pak. Silakan Pak Andre. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Oki atas insight-nya, luar biasa sekali ya. Kita belajar banyak mengenai design thinking, lalu apa relasinya terhadap consumer behavior. Ya ternyata perspektif orang itu beda-beda ya. Saya teringat kalau orang orang buta itu nyentuh gajah. Ada yang bilang ini belalainya, oh gajah itu kecil ya, gitu. Terus ada yang nyentuh kakinya, oh gajah itu lumayan gede ya. Ada yang nyentuh badannya, oh gajah itu besar ya. Itu beda-beda kan ya. Jadi bagaimana kita melihat dalam hal itu, kalau yang tadi maaf kata orang buta tidak bisa melihat, tapi kan dia bisa merasakan. Dan merasakan ini sebenarnya juga salah satu bagian dari consumer experience ya, consumer experience yang mana itu bisa kita desain sedemikian rupa ya, dengan menggunakan approach design thinking yang mana memang fokusnya itu on the users ya, based on users. Oh ya, by the way, barusan saja saya beli kabel ya, kabel ini baru, kebetulan saya udah di rumah ya, kabel merek Basius. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar merek Basius. Nah, itu saya lihat Basius
memang produknya sangat baik sekali, sangat bagus, jarang rusak atau mungkin malah nggak pernah rusak. Lalu saya lihat singkatannya, ternyata BASES itu singkatan dari apa? Based on users. Wah, saya baru tahu, kok pas banget gitu ya dengan topik hari ini. Ya, jadi memang based on users, dia mengutamakan pengalaman pengguna, mengutamakan users. Kenapa users begitu penting? Simply because karena kalau kita mendesain sesuatu, kalian kan di sistem informasi, develop applications, membuat sesuatu untuk orang ya agar bisa digunakan. Tetapi kalau usersnya itu tidak mau menggunakan, ya sama aja bohong. Ya, secanggih apapun software yang kalian buat, aplikasi yang dibuat, tetapi users they don't like it, they don't feel satisfied gitu ya, they will not use it, seperti itu. Nah, itu relate ke consumers behavior. Kalau dalam hal ini users behavior. Ya, oke, baik. Mungkin untuk pertemuan minggu depan kita akan onsite ya, melanjutkan topik bahasan kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Oki Putra Barus atas sharingnya. Ya, Pak Oki ini memang motivator ya, lalu juga sering diundang di berbagai acara skala nasional ya, sering diundang oleh Goto ya, dan juga beberapa perusahaan nasional besar lainnya ya, dan kita lihat bahwa beliau memang memiliki bakat bicara yang luar biasa gitu ya, dan saya terpana gitu ya dengan apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang di-sharingkan pada hari ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita bersama, kita dapat belajar lebih mendalam lagi mengenai design thinking dan juga khususnya how it relates to consumer behavior. Oke, demikian dari saya ya sebagai kata penutup. Terima kasih teman-teman sudah join dari jam 3 tadi ya. Saya tahu memang teman-teman ada kelas dari jam 9 dari pagi sampai sore ya, karena ya memang itu ya tugas mahasiswa kan belajar ya. Ya, jadi memang kita selalu belajar, bahkan kami pun sudah menjadi dosen tetap harus belajar gitu. Ya, Pak Uki belajar, saya pun juga tetap belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar, dan bukan berarti kita lebih jago, lebih tahu, mungkin saja kalian lebih tahu duluan gitu ya, dan kita bisa saling mempelajari. Kalau kalian memang lebih paham dengan hal sesuatu ataupun kami ada kesalahan, kalian bisa koreksi, demikian juga sebaliknya. Nah, itulah kita bersama-sama ya untuk belajar menjadi lebih baik. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Pak Oki. Nanti kita ketemu lagi di acara atau di kesempatan selanjutnya. Oke, thank you semua. Makasih semua, makasih Pak Andre. Ya, Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak ya Oki. sukses terus ya. Ya, sukses selalu. Ya, thank you Bu Kalandra udah join juga. Nah.